semuanya, bertemu lagi dalam podcast Bibi Salatsar, yaitu bincang-bincang santai seputaran pelatihan dasar CPNS. Hari ini bersama saya ada beberapa narasumber yang akan membersamai kita untuk membahas tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Dipersilahkan para narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Selin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rigi Gobel dan asal saya dari kantor Kemenak Kabupaten Bola Mongondo Selatan. Terima kasih. Terima kasih, salam kenal Pak. Lanjut. Ya, Baik, terima kasih, Mas. Perkenalkan, saya Marwan Madahuma dari Kanwil Provinsi Gorontalo, Satuan Kerja Kemenak Pohuwato dan Unit Kerja KUA Pupayato. Terima kasih. Terima kasih, salam kenal. Lanjut, narasumber Ba- kita yang lain. Baik, terima kasih Ibu Selin, Pak Marwan, Pak Ergi. Perkenalkan, nama saya Mirwan Saidi. Saya dari Kanwil Provinsi Gorontalo. Dan saat ini bertugas di kantor Kemenak Kabupaten Pohuwato. Salam kenal Ibu Selin. Ya, oke, terima kasih. Yang satu lagi, Ibu Sri, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, salam kenal Ibu Selin, Pak Irgi, Pak Marwan, dan juga Pak Mirwan. Perkenalkan, nama saya Sri Firawati Amara. Saya dari Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo. Penempatan saya di Man Insan Cendekia. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Baiklah, saya eh, sudah kenal ya masing-masing narasumber kita saat ini. Ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Sulut. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada para narasumber yang hadir di saat ini. Tadi kan kita akan membahas mengenai wawasan kebangsaan dan juga aksi bela negara. Nah, saya memohon Pak Marwan, bisakah untuk menjelaskan nih secara singkat saja bagi kita di room Zoom ini, dalam podcast saat ini, apa sih wawasan kebangsaan itu menurut Pak Marwan? Persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Selin. Jadi, menurut saya wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari sejarah, budaya, ideologi, dan cita-cita nasional. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan berarti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri sendiri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dalam wawasan kebangsaan itu ada beberapa unsur pokok. Di antaranya yaitu Pancasila, yaitu sebagai dasar ideologi negara. Kemudian unsur selanjutnya yaitu Undang-Undang 1945 sebagai landasan konstitusional. Selanjutnya itu NKRI sebagai bentuk negara, dan selanjutnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Tentu wawasan kebangsaan ini mempunyai tujuan. Apa sih tujuan dari wawasan kebangsaan itu? Tujuannya yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, serta mendorong semangat gotong royong dan toleransi antar warga negara. Singkatnya, wawasan kebangsaan ini adalah mengajarkan bahwa meskipun Indonesia beragam suku, agama, budaya, dan bahasa, kita semua tetap satu. Satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya terkait wawasan kebangsaan. Saya kembalikan kepada Ibu Selin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Marwan. Tadi saya sempat mendengar ada
beberapa indikator yang Bapak sebutkan. Di dalamnya ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin saya boleh minta penjelasan yang lebih rinci lagi mengenai masing-masing indikator tersebut, atau mungkin kita kenal sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Mungkin bisa Pak Mirwan Saidi untuk melengkapi jawaban dari Pak Marwan Madahuma. Persilakan, Pak. Baik, terima kasih Bu Selin. Jadi konsensus dasar berbangsa dan bernegara adalah itu ada 4 pilar yang menjadi landasan utama bagi kehidupan bersama, yaitu Pancasila yang pertama yang sudah disebutkan tadi oleh Pak Marwan, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi konsensus ini merupakan kesepakatan kesepakatan bersama yang menjadi panduan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Untuk penjelasannya berikut masing-masing dari penjelas dari 4 konsensus itu, Pancasila itu yakni merupakan ideologi, merupakan dasar negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya untuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dia itu merupakan konstitusi negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan mengatur hak serta kewajiban warga negara. Nah, selanjutnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih dan disepakati sebagai negara yang berdaulat dan utuh dengan wilayah yang satu dan tidak terpecah-pecah. Dan yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi saya pikir ini eh, penjelasan dari 4 konsensus itu. Saya kembalikan kepada Ibu Selin. Oke, terima kasih Pak Mirwan sudah melengkapi eh, jawaban dari Pak Marwan tadi. Iya, Nah, sama-sama. kita sudah membahas secara singkat mengenai wawasan kebangsaan ini. Eh, Sekarang mungkin saya ingin bertanya lagi mengenai aksi kita untuk membela negara. Tadi kan kita sudah membahas tentang hal-hal, sebagian hal-hal kecil dari wawasan wawasan kebangsaan itu. Nah, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana aksi kita untuk membela negara? Apakah mungkin kita harus ikut berperang lagi seperti dulu atau seperti apa? Mungkin ada yang bisa sharing dengan kita mengenai aksi kita untuk membela negara ini. Dipersilahkan. Baik, terima kasih, Ibu Selin. Sedikit menambahkan mungkin tentang aksi bela negara. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Selin tadi, bahwa memang aksi bela negara di saat ini kita nggak harus berperang lagi. Jadi aksi bela negara bentuk tindakan dan kontribusi warga negara yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian bela negara bukan hanya dimiliki atau harus dilakukan oleh tentara atau aparat keamanan, tapi melainkan kewajiban seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 3. Kemudian teman-teman sekalian, beberapa contoh mungkin aksi bela negara yang non militeri atau selain dari tentara, polisi, dan sebagainya. Mungkin bela negara bisa diwujudkan dengan bentuk sehari-hari seperti belajar yang bersungguh-sungguh untuk masa depan bangsa, guru dan dosen yang mendidik generasi penerus, petani dan nelayan yang menjaga ketahanan pangan. Seperti itu mungkin sedikit contoh, karena bela negara bukan soal senjata, tapi soal sikap dan tindakan. Dari ruang kelas, ladang, rumah sakit, hingga media sosial,
semua bisa menjadi medan juang untuk bela negara, terlebih khusus untuk kita semua sebagai rakyat Indonesia. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya kalau tentang bela negara. Ya, terima kasih untuk semuanya. Saya mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa ya dari Bapak dan Bapak-Bapak sekalian. Nah, kemudian dari yang sudah kita bahas tadi, eh, kita mengetahui bahwa bendera negara yaitu Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Pancasila dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, simbol-simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain dan menjadi cerminan kemandirian dan eksistensi negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, sekarang berdasarkan yang saya sebutkan tadi, tentunya kita di sini atau para narasumber di sini berasal dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda. Di sini mungkin ada yang dari Sulut, ada yang dari Gorontalo. Nah, bisa nggak kita sharing sedikit mengenai kekayaan budaya yang ada di daerah kita masing-masing? Misalnya di daerah tersebut ada tradisi apa gitu yang menjadi ciri khasnya, atau mungkin di situ ada makanan khasnya. Mungkin saya boleh minta pendapat dari dua narasumber kita yang dari Gorontalo dan juga dari Sulut. Perwakilan satu orang satu. Yang pertama mungkin Ibu Vera, kemudian Pak Ilgi. Persilahkan. Baik, terima kasih Bu Selin. Terkait budaya Gorontalo ini, Gorontalo kan memang merupakan salah satu daerah yang memiliki adat dan istiadatnya. Maksudnya yang kaya akan adat dan istiadatnya, yang sampai saat ini masih dilestarikan. Karena budaya Gorontalo sendiri menganut makna, menganut ajaran agama. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Nah, berbicara adat istiadat sendiri di Gorontalo itu ada beberapa. Yang, yang pertama itu ada upacara adat. Nah, upacara adat ini ada namanya adat penyambutan tamu, ada upacara pernikahan, ada pakaian adat ini namanya biliu. Biliu. Kemudian ada namanya tradisi mandi safar. Mandi safar ini terkenal di salah satu daerah Gorontalo yaitu Atinggola. Itu dilaksanakan oleh masyarakat Atinggola di minggu terakhir pada bulan Ramadan. Kemudian ada tradisi Mengubingo, itu tradisi hitanan untuk anak perempuan atau bayi perempuan. Kemudian kalau untuk kesenian di Gorontalo itu ada namanya Longgo. Longgo itu tari yang berbasis gerak bela diri dengan menggunakan senjata tajam, ya. Kemudian ada dana-dana ini biasa ditampilkan tadi. Kemudian untuk kuliner sendiri di sini ada pasti yang terkenal itu namanya binde biluhuta atau milu siram, jagung siram. Kemudian ada eh, kue khas Gorontalo namanya kue karao. Kue karao ini kue yang dihiasi motifnya karao. Kemudian ada kalau kalau di Gorontalo itu ada namanya tili ayah. Itu di tili ayah ini tidak 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 hari-hari ada di Gorontalo. Maksudnya tidak tidak untuk dikonsumsi hari-hari, tapi ada hari-hari tertentu seperti itu. Kemudian kalau nilai-nilai
nilai-nilai budaya sendiri di Gorontalo itu kental akan gotong royong, kemudian apa namanya eh, kerukunan dan juga rasa penghormatan kepada baik yang sudah leluhur maupun yang ya seperti itu. Kurang Ya, lebih seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Selin. oke, terima kasih Bu Vera. Eh, Tadi yang dibilang makanan-makanan khas kayaknya mungkin perlu kita coba ya, Bapak-bapak ya, Ya, kalau ya. nanti kita berkunjung ke tempatnya Ibu Vera. Ya, kemudian mungkin saya bisa, mungkin kita boleh mendengar lagi dari Sulut nih. Gimana Pak Irgi? Terima kasih, Bu Salin. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Sulut secara keseluruhan, itu terlalu luas. Makanya mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan tentang kabupaten saya, itu Kabupaten Bulamangun Selatan. Di Kabupaten Bulamangun Selatan sendiri, fun fact-nya teman-teman, kalau kita di sini ada tiga suku besar. Yang pertama, suku Bolango, kemudian suku Gorontalo, kemudian suku Mongondo. Jadi tiga suku ini suku yang mendiami, sebenarnya ada lima suku yang mendiami di Kabupaten Bangladesh Selatan. Tambahan sama Sangihe sama Minahasa. Tapi tiga suku besarnya itu ada di Gorontalo, suku Bolango, kemudian suku Mongondo. Suku Bolango sebagai suku asal atau menurut cerita yang saya dengar, Bolango itu suku yang nomaden atau berpindah-pindah. Makanya Kabupaten Bolango Selatan sendiri berbatasan langsung dengan Mongondo dan juga Gorontalo sehingga tiga suku ini bercampur menjadi satu. Adapun kalau kita bicara tentang kekayaan pasti banyak kekayaan budaya karena kita dengar cerita dari Ibu Vera tadi tentang suku Gorontalo saja sudah banyak. Bagaimana di Bolsel dengan tiga suku? Saya harus bicara tentang suku Bolango, suku Mongondo, kemudian suku Gorontalo. Jadi secara singkatnya, mulai dari makanan dan adat sama sebagaimana yang di Mongondo ada tarian kabela, di Kabupaten Lamongan Selatan juga kami juga punya tarian kabela. Di Gorontalo ada tarian apa pakai kipas. Di sini juga ada. Kemudian adapun suku Bolangonya punya tarian khasnya yaitu tarian Dangisa, yaitu tarian penyambutan adat yang berasal dari Ternate dan sebagainya berjalan-jalan sampailah ke Kabupaten Lamongan Selatan. Kemudian kita berbicara tentang makanan. Makanan pun sama, binte ada di Kabupaten Lamongan Selatan karena mayoritas banyak juga orang-orang Gorontalo. Kemudian kita bicara tentang Mongondo ada yondok, sama di Kabupaten Lamongan Selatan pun itu jadi makanan ciri khas. Nah, adapun suku yang asal yaitu suku Bolango, kami punya kue khas yaitu kue kukusa. Jadi kue kukusa ini kue yang sebenarnya bahasanya kukusan, sama kayak di daerah-daerah lain kukusan, cuman mungkin karena pengaruh bahasa di sini jadi kukusa. Kemudian teman-teman sekalian, mulai dari permainan pun sama. Ada palapudu, kan di teman-teman dari Gorontalo kan juga ada permainan palapudu, ada tengke-tengke atau tingkede bahasa kami di sini. Ada cucurpal atau pak-pak sambunyi. Mungkin teman-teman ingat pak-pak sambunyi, sambunyi di mana dan sebagainya. Jadi Bola Mongondo Selatan itu daerah yang sangat kaya akan keberagaman budaya dan etnis, terutama suku Mongondo, Bolango, Gorontalo, dan Sangihe. Jadi setiap aspek, mulai dari tarian, festival musik, ritual, hingga permainan tradisional, menyatu dalam sebuah mosaik kearifan lokal. Festival-festival adat seperti Tulude dan Masamper tidak hanya menjadi acara seremonial, tapi juga sebagai sarana memperkokoh kebersamaan dan identitas budaya. Mungkin itu sedikit dari saya tentang daerah saya asal yaitu Kabupaten Bulawayo Selatan. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Irgi. Ternyata baru Gorontalo dan Sulut saja
Sudah banyak kekayaan yang kita miliki ya di Indonesia ini. Di Sulut saja bagian kecilnya saja, yaitu di Kabupaten Bolsel saja. Ya, baik, terima kasih semuanya untuk berbagai macam informasi yang sangat menarik menurut saya pribadi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya di siang hari ini. Sekian untuk podcast Bincang-Bincang Santai seputaran Latsar CPNS di hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, Terima terima kasih kasih Bu Bu Selin. Selin. Terima kasih.